Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang arti dan konsep harta dalam Islam. Sebelumnya, anggota kelompok 2 terdiri dari saya sendiri yaitu Ahmad Hanif, lalu ada Ibrahim Faikar dan juga Tantowi Yahya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian harta. Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, di mana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut, sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Sedangkan dalam pandangan konvensional terdapat perbedaan pandangan Islam terhadap harta dan juga pandangan konvensional terhadap harta. Secara umum, perbedaan pandangan tersebut terletak pada posisi harta, ya. Jikalau konvensional memandang harta sebagai alat pemuas nafsu atau ego kita, sehingga kita terus-menerus mengejar atau berorientasi terhadap harta. Sedangkan pandangan Islam memposisikan harta sebagai wasilah atau perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah, agar kita lebih taat kepada Allah, agar kita lebih mendekat kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya, sehingga sehingga kita semua diridhoi oleh Allah SWT dan masuk ke dalam surganya. Itu dalam pandangan Islam terhadap harta. Lalu selanjutnya yaitu ada landasan pengertian harta. Secara bahasa atau etimologi, harta berasal dari kata al-mal, atau harta itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-mal, yang berasal dari kata mala, yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi. Dan al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat. Nah, untuk itu dapat diambil kesimpulan, yaitu yang pertama, segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan, itulah harta, ya. Lalu yang kedua, menurut sebagian ulama lainnya, bahwa yang dimaksud dengan harta atau al-mal ialah segala zat atau ain yang berharga, bersifat materi yang berputar di kalangan manusia. Lalu selanjutnya, pembagian harta menurut fuqaha. Harta dalam perspektif atau pandangan Islam terdapat pada dua unsur. Menurut fuqaha, unsur pertama yaitu aniyah, dan yang kedua yaitu unsur urf. Unsur aniyah berarti harta itu berwujud atau kenyataan, ayun, ya, nampak, seperti perhiasan, uang, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk hak atau milik. Sedangkan unsur urf adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya. Lalu selanjutnya, perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 29 disebutkan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atau penjualan atau perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Lalu
pembagian jenis-jenis harta. Ya, jenis-jenis harta itu ada banyak macam-macamnya. Ya, yang pertama itu harta mutakawim dan ghair mutakawim. Harta mutakawim itu adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Jadi harta atau materi yang dapat dimiliki atau dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan Islam untuk memanfaatkannya. Sedangkan ghair mutakawim itu kebalikan dari harta mutakawim, yaitu segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh Islam untuk memanfaatkannya. Jadi harta yang didapatkan dari harta yang tidak dapat dimiliki, ya, harta yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syariat atau Islam untuk memanfaatkannya, itu harta ghair mutakawim. Lalu yang kedua yaitu mal misli dan mal kimi. Mal misli atau harta misli dan kimi sebagai sesuatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar. Nggak ada perbedaan pada kesatuannya. Jadi harta yang keduanya dapat ditukar dengan hal yang serupa dan sama disebut misli. Dan harta yang tidak ada duanya dan berbeda secara tepat disebut kimi. Jadi harta yang serupa itu, ya, yang dapat ditukar dengan hal yang serupa disebut harta misli. Sedangkan harta yang tidak ada duanya, yang berbeda dan tidak dapat ditukar, bisa disebut kimi, mal kimi. Lalu yang ketiga yaitu mal istihlak dan mal istimal. Mal istihlak atau harta istihlak adalah harta yang penggunaannya hanya bisa sekali pakai. Sedangkan harta istimal, harta yang penggunaannya bisa berkali-kali dipakai. Lalu yang keempat yaitu mal mankul dan mal ghair mankul. Harta mankul yaitu harta yang dapat dipindahkan dan dapat diubah dari satu tempat ke tempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan yang semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya. Jadi harta yang bisa dipindahkan dari satu atau diubah, ya, dari satu tempat ke tempat lain, baik bentuknya tetap dan keadaannya tetap ataupun bentuk dan keadaannya berubah, tersebut harta mankul. Sedangkan harta ghair mankul maksudnya segala sesuatu yang tetap, harta yang tetap dan tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat yang lain menurut asalnya. Contohnya seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan lain-lain. Itu harta ghair mankul. Selanjutnya ada harta ain dan dain. Harta dain dan harta ain. Harta ain yaitu harta yang berbentuk, ya, sedangkan berwujud, ya, harta ain. Sedangkan harta dain yaitu harta yang menjadi tanggung jawab, seperti uang yang dititipkan ke orang lain. Jadi harta dain itu seperti tanggung jawab, ya, menjadi tanggung jawab. Kalau harta ain yang berwujud, ya, yang nampak. Lalu yang keenam ada harta nafi. Harta nafi ini yaitu harta yang tidak berbentuk, ya, kebalikan dari harta ain. Lalu yang ketujuh ada harta mamluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk yaitu harta yang statusnya memiliki kepemilikan baik individu, umum, ataupun negara, ya, harta mamluk yang memiliki status kepemilikan. Lalu harta mubah yaitu hukum harta yang asalnya tidak ada yang memiliki, ya. Jadi harta mubah yang hukum asalnya gitu pada harta tersebut nggak ada yang memilikinya. Lalu
harta mahjur, yaitu harta yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi seseorang. Seperti itu. Terus yang ke-8 jenis-jenis harta, yaitu harta yang bisa dibagi dan harta yang tidak bisa dibagi. Pembagian harta ini didasarkan oleh potensi harta menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan. Harta yang dapat dibagi yaitu harta yang tidak menimbulkan kerugian dan juga kerusakan apabila dibagikan. Seperti contohnya beras, makanan, ya. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi yaitu harta yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan apabila dibagikan. Contohnya seperti benda-benda mewah. Lalu selanjutnya, pembagian jenis harta itu ada harta pokok dan hasil. Harta pokok ialah harta yang mungkin menimbulkan harta lain, atau dalam istilah ekonomi yaitu harta modal, ya, harta pokok. Sedangkan hasil yaitu hasil pendapatan, ya, dari penjualan atau perdagangan. Itu harta hasil dari usaha. Lalu yang ke-10 ada harta khas dan am. Harta khas yaitu harta milik individu, ya, khusus, dan tidak boleh diambil manfaatnya jika tidak direstui pemiliknya. Harta khas itu sudah ada kepemilikannya, individu satu orang. Tidak boleh diambil manfaatnya jika tidak direstui pemiliknya. Sedangkan harta am yaitu harta milik umum, ya, yang dibebaskan dalam mengambil manfaatnya, ya. Boleh siapapun mengambil manfaatnya. Oke, selanjutnya itu modal pokok dalam Islam, ra'sul mal. Kata ra'sul dalam bahasa Arab ialah atas segala sesuatu. Pengertian ra'sul mal dalam konsep ekonomi Islam adalah semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, yang aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Lalu syarat-syarat ra'sul mal apa aja? Yang pertama yaitu harta dimiliki secara penuh, ya. Syarat yang pertama ra'sul mal yaitu harta dimiliki secara penuh. Terus harta harus memiliki nilai tukar, ya. Lalu ada harta harus dimanfaatkan secara syar'i, ya, tidak boleh dimanfaatkan jika keluar dari syar'i atau syariat Islam. Lalu yang terakhir, harus ada niat yang dapat membedakan jenis aktivitas seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Seperti itu. Selanjutnya, kesimpulannya itu aturan-aturan yang Allah syariatkan itu semata-mata untuk melindungi harta benda seorang hamba. Jadi Islam mensyariatkan atau mengatur harta benda seseorang itu untuk melindungi harta tersebut, untuk melindungi harta benda seorang hamba, ya. Jadi termasuk dalam 5 maqasid syariah, ya, atau tujuan-tujuan syariah. Yang pertama yaitu melindungi akal, ya, melindungi jiwa, melindungi agama, melindungi keturunan, dan melindungi harta. Jadi maksud tujuan adanya syariat atau aturan dalam Islam itu salah satunya yaitu melindungi harta, ya. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.